Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi pemirsa semuanya. Masih bersama dengan saya Kang Sarwi Daroni dalam acara Kopi Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu lagi, Pak Bambang Eka Purnama. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, pagi. Bertemu lagi dengan saya ya Pak. Ya. Pada bincang kemarin kita udah bahas banyak banget tentang riset. Nah kali ini dari permintaan banyak pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang jurnal. Oke, ini Pak Bambang bisa dijelaskan apa itu jurnal? Jurnal itu adalah publikasi ilmiah, tentu berasal dari riset. Kalau areanya ya ada jurnal lokal, nasional dan internasional. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau misalnya jurnal nasional ada 3 kopertis. Nah sekarang LL Dikti. Jadi misalnya penulisnya ada Jawa Tengah, ada DIY, ada Jawa Timur, itu jadi jurnal nasional. Oke. Kalau internasional 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, udah jadi jurnal internasional dan bahasanya harus bahasa resmi PBB. Inggris berarti ya? Tidak harus. Bahasa resmi PBB. Nah, kemudian jurnal itu terbitnya juga harus berkala. Jadi kalau misalnya terbitnya 2 bulan, ya 2 bulan terus. 4 bulan, ya 4 bulan terus. Tidak ada yang syarat yang harus jurnal yang ini tingkat internasional harus minimal 6 bulan. Tidak ada. Terserah, tidak ada. Jadi artinya yang diperlukan adalah rutin. Keberkalaannya terjaga. Bahkan halamannya juga harus jumlah papernya juga harus stabil segitu. Kalau misalnya mau 10 ya 10 terus. Kalau misalnya dalam perjalanan karena mungkin yang mendaftar sudah mulai banyak, setelah 10 paper misalnya kemudian mau dirubah menjadi 15, ya enggak apa, tetapi habis itu harus stabil, konsisten. Bahkan covernya juga harus seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah jurnal juga harus punya gaya selingkung. Oke, sebelum masuk ke situ Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang paper. Nah, ini banyak yang teman-teman itu mungkin masih banyak yang terutama di lingkup mahasiswa. Kan kalau banyak tugas dulu kan silahkan review jurnal. Nah, sebenarnya jurnal dan artikel itu sama atau enggak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi kadang orang itu nyebut publikasi jurnal itu sebagai publikasi artikel itu artikel sendiri itu sebagai jurnal, itu bisa dijelaskan Pak? Sama-sama artikel, tetapi kalau jurnal sudah direview, bedanya seperti itu. Itulah kenapa buku sama jurnal bedanya hanya di review. Jadi kalau buku itu sebenarnya belum bisa digunakan sebagai referensi karena belum direview. Tapi kalau jurnal sudah. Maka kalau misalnya buku sudah terbit misalnya 10.000 eksemplar, ternyata bestseller, akan diterbitkan lagi. Dia harus izin sama autornya. Tapi kalau jurnal enggak, karena copyrightnya kalau buku ada di autor, kalau jurnal ada di publisher. Oke, jadi perbedaannya itu ya antara artikel. Kalau artikel itu kan bisa. Kalau artikel kan tidak direview. Jadi boleh terbit di mana-mana tidak masalah. Tetapi kalau jurnal terbitnya harus di tempat yang jelas. Oke. Nah, kadang kan kalau mahasiswa kan sering Pak ada tugas itu silahkan direview jurnal ini. Suruh citasi nggak? Iya jelas kan biasanya. Nanti suruh ngupload nggak? Ya enggak. Biasanya pengen citasi. Enggak kan biasanya kan suruh tanya silahkan itu dicari jurnalnya itu sebenarnya temanya apa, pakai metode apa, hasil penelitiannya apa. Nah review. Itu sebenarnya review artikel atau review jurnal? Sama, hasilnya artikel dari jurnal. Jurnal itu sebenarnya wadah. Jurnal itu hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah direview. Yang sudah dipublikasikan. Oh, yang sudah dipublikasikan. Okay. Kalau belum dipublikasikan namanya draft. Ya, oke. Nah gitu. Ini kan kadang masih orang itu terutama mahasiswa ya. Saya pengalaman saya dulu mahasiswa kan masih belum bisa membedakan itu Pak. Gitu. Lanjut tadi yang tentang gaya selingkuh. Ya. Jadi sebuah jurnal punya gaya selingkuh sendiri-sendiri. Mungkin ada yang menyalahkan, itu kok kayak gitu, itu salah. Urusan dia kan terserah penerbitnya masing-masing.
Kalau misalnya kamu mau punya seperti itu ya monggo. Yang penting gaya selingkuh itu jelas dan baku, tidak berubah-ubah, sehingga itu menjadi ketetapannya si gitu penulis. Bukan jurnalnya. Gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Kemudian tadi kebergalaan sudah, terbitnya jelas, halamannya jelas, ada izin operasionalnya dari LIPI yang berbentuk ISSN, International Serial Number. Dan ini ISSN ini berlaku internasional. Jadi kalau misalnya ISSN yang dikeluarkan oleh LIPI Indonesia, maka nomor itu akan unik di seluruh dunia dan akhirat. Tidak mungkin sama di negara lain. Pasti beda. Nah, kalau sekarang ada perkembangan, jurnal sekarang ada E-ISSN dan P-ISSN. Nah, itu sering dibahas oleh teman-teman mahasiswa. Bisa dijelasin perbedaannya apa itu? Kalau P berarti printed, untuk jurnal cetak. Kalau E berarti jurnal elektronik, online, ya elektronik. Nah, tentu kita akan sulit membedakan antara jurnal yang betul-betul dan jurnal yang abal-abal, predator. Ya. Nah, itu sebelum masuk bisa, ya mungkin pemirsa kan ada yang nggak tahu sebutan predator, tuh kirain jurnal yang pemakan hewan itu kan namanya predator. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jurnal predator, jurnal abal-abal, jadi tidak resmi. Misalnya ada di Singapura itu ada jurnal Scopus lagi, tetapi dinyatakan predator. Di India ada jurnal terindeks paling banyak, terindeks, tetapi ternyata dinyatakan predator. Nah, kenapa? Salah satunya karena publishernya itu punya banyak sekali jurnal yang ditangani. Bener. Tidak mungkin. Nah, ada lagi jurnal yang editornya, reviewernya itu profesor. Dan pada saat tim dikte itu datang, itu usianya waktu itu adalah 90 tahun. Setelah itu ketemu, itu berarti sudah lebih dari 100 tahun. Tidak mungkin. Profesor ini tidak mungkin. Ini tidak jelas. Maka dinyatakan ini predator juga. Ada lagi beberapa itu yang menyatakan predator karena menarik uang yang tinggi. Kalau bayarnya tinggi, nanti langsung bisa masuk. Tapi kalau nggak bayar, nggak. Nah, ini juga. Jadi Jeffrey Bill itu adalah orang dari University of Colorado. Dia seringkali mengkolekkan jurnal-jurnal yang predator. Tetapi Jeffrey sudah mengatakan ini adalah opini saya, bukan sebuah dogma, bukan sebuah ketetapan. Tapi Dikti pun juga mengeluarkan list predator itu juga dari, kadang bereferensi dari itu. Harusnya tidak bereferensi dari situ, tetapi harusnya bereferensi dari penelitiannya dia. Sehingga benar-benar valid, bukan dari Jeffrey itu sudah mengatakan kok kalau ini bukan dia hanya opininya dia. Kalau opini maksud digunakan sebagai acuan. Kalau Billis itu juga siapa? Billis sama. Jadi bahkan dia juga memuatnya di apa, blogger. Oh, benar. Kan tidak mungkin wong ketetapan kok sebuah ketentuan kan dimuat di dalam blogger. Nah, jadi harusnya tidak seperti itu. Jadi salah satu ciri dari jurnal predator itu tadi yang dijelaskan, publisher memiliki membawai banyak jurnal. Nah, apa kalau publisher yang di bawahnya dia hanya memiliki satu jurnal, apa dijamin? Belum tentu juga. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah cek pertama itu di ISSN. Ada ISSN-nya enggak? ISSN. Karena kan tidak mungkin jurnal tidak punya ISSN. Tetapi banyak juga jurnal yang tidak punya ISSN beredar juga. Dan kalau sudah tidak ada ISSN, berarti udah tinggalkan dulu. Tinggal. Tapi ISSN bisa diakali kan, yang penting di web ditulis online. Ya itu di pembahasan lain ya nanti. Cara cek ISSN. Ya. Tapi bisa dicek. Bisa. Itu sebenarnya ISSN-nya resmi atau cuma ada. Lengkap. Bisa dilihat umum. Secara umum. Kemudian yang kedua adalah cari guideline. Guideline atau template-nya. Ada enggak? Kalau enggak ada template atau tidak ada guideline, tinggal. Tidak mungkin sebuah jurnal tidak ada guideline-nya, tidak mungkin.
Jadi kalau jurnal tidak ada guideline-nya, ya jelas dah ini tidak valid. Ketiga, cari apakah dia terbitnya keberkalaannya. Jadi kalau jurnalnya terbitnya 1 bulan sekali, kemudian besok 3 bulan sekali, dan ini, nah dah dia. Tapi saya pernah lihat jurnal itu yang dia sebenarnya rutin 2 bulan. Tapi ternyata ada salah satu edisi itu dia karena special edition itu. Itu gimana? Ada apa-apa kalau seperti itu ya? Itu hal lain berarti ya, beda. Kan mungkin dia ada khusus gitu. Tapi sebisa mungkin dihindari yang seperti itu. Jadi cari yang memang yang konstan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya saya sudah dicek apakah jurnal tersebut itu penulisnya dari mana saja. Dicek di yang kemarin jurnal-jurnal yang edisi sebelumnya. Karena ada jurnal yang terbitannya itu dari satu daerah tertentu semuanya. Mungkin. Jadi jurnal itu harus ada yang terbit dari mana-mana ini. Jadi kalau satu daerah terbit semuanya, itu jelas itu hanya untuk memuat lokalnya aja, atau untuk apa istilahnya, formalitas. Contoh jadi misal ada jurnal A yang terbit di Universitas A, penulisnya dari Universitas A semua itu. Tidak apa-apa, tapi nilainya rendah. Tapi itu tetap dihindari yang gitu. Iya. Jadi yang betul kan banyak gini. Ketika akan akreditasi, banyak dari kampus itu yang kemudian membuat jurnal. Kemudian diisi dari tugas akhirnya mahasiswa. Kasihan ini. Pengalaman. Kasihan ini. Nggak boleh kayak gitu. Tetapi yang betul adalah kita berlangganan jurnal di tempat lain, paper kita ada di situ. Itu yang betul. Dan yang paling tinggi nilainya adalah yang diterbitkan oleh asosiasi profesi, bukan kampus. Kalau dari prodi itu nilainya paling rendah, diterbitkan oleh dekanat rendah, diterbitkan oleh lembaga penelitian lebih tinggi, tapi asosiasi profesi nilainya paling tinggi. Kenapa? Independen. Itu tadi. Jadi ya kalau misalnya sudah diterbitkan kampus, bagaimana? Kerjasama dengan asosiasi profesi. Berarti asosiasi profesi harus punya jurnal? Tidak harus, tapi dia bisa punya jurnal. Dan kalau dia punya jurnal berarti dia lebih independen. Nilainya lebih tinggi, lebih independen. Okay. Jadi yang betul seperti itu. Karena gini, asosiasi profesi itu kan sebenarnya begini. Kalau kamu mau punya pembantu rumah tangga, yang bisa mengatakan bahwa pembantu itu diterima siapa? Ya saya terima. Yang bisa mengatakan itu siapa? Ya yang majikannya. Siapa? Ya yang punya rumah. Siapa? Orang yang cowok, kepala keluarga. Kalau bapak yang menyatakan seperti itu pasti digulei sing ayu, sing seksi, sing benar. Tetapi harusnya yang bisa mengatakan seperti itu adalah ibu. Kenapa? Karena untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi sing sudah dikeloni barang itu tadi nih bapak. Kan salah. Jadi harusnya yang bisa mengatakan seperti itu ibu. Dites bisa nyuci enggak, bisa masak enggak. Kalau bapak kan enggak kayak gitu. Bagaimana kalau dalam satu komplek saat itu tidak punya pembantu semua dan sedang mencari pembantu? Nah, seharusnya ada satu orang saja yang ngetes pembantu itu, yang untuk menyatakan diterima, tetapi terstandar. Yang ngetes itu adalah asosiasi profesi. Makanya kenapa asosiasi profesi dikatakan independen? Harus independen. Itu. Nah, jurnal lagi. Nah, sehingga kemudian indexing itu gini. Kalau kamu kenal sama Mas Ari misalnya. Nah, saya tidak kenal sama Ari. Tapi kamu kenal. Nah, saya untuk mencari dia lewat kamu. Tahu Ari nggak? Tahu. Di konekkan. Jadi kamu itu adalah indexing. Jadi yang membawahi, yang mengenalkan gitu ya. Ya. Nah, indexing itu tatarannya banyak sekali. Ada yang berbayar, ada yang karena skalabilitas, ada yang gratis, macam-macam. Kalau di nasional yang kira dulu ada teman kita yang portal Garuda. Jadi yang punya jurnal itu biasanya langsung terindeks di sana. Nah, itulah kenapa kemudian portalnya harus dibangun menggunakan OJS. Karena di dalam OJS itu ada engine script yang ketika
publisher itu mengupload, maka kemudian dia akan engine-nya akan terlihat ini ada paper baru. Nah, indexing yang menggunakan atau yang sefrekuensi dengan jurnal ini akan bisa menerima teriakan OJS ini dan memasukkan ke dalam daftarnya dia. Itulah disebut indexing. Namanya engine-nya adalah OHS, Over Harvester System. Itulah kenapa para indexing itu menggunakan OHS ini diinjekkan ke dalam programnya untuk menjadi indexing. Nih. Nah, kalau kemudian yang ada indexing ada Scopus, ada internasional. Sinta itu gimana? Sinta kan punya dikti itu untuk menghimpun, bukan indexing. Itu adalah ID peneliti. Nah, jadi nanti juga ada di Scopus juga, ID di Google Scholar juga ada. Google Scholar juga indexing sama saja. Tetapi yang diakui oleh dikti adalah Scopus, kemudian Thomson. Satu lagi sebenarnya adalah Microsoft Academy Research. DOAJ gimana? DOAJ yang diakui pemerintah. Nah, DOAJ nilainya juga tinggi. Karena dia independen. Sepengetahuan saya tidak bayar, tapi untuk mengisinya sangat rumit sekali. Nih. Nah, dari situ dikenallah kemudian yang namanya jurnal bereputasi. Nah, sebelum masuk ke bereputasi, Mas. Nah, setiap jurnal tadi untuk mendapatkan indexing itu apakah memang jurnalnya mendaftarkan? Apa memang syarat untuk membuat jurnal itu dia harus terindexing? Daftar. Berarti ya daftar. Oh, gitu. Daftar. Jadi ada yang daftar, ada yang kayak misalnya Microsoft Academy Research, Google Scholar. Ya sebelumnya kita harus daftar juga, baru bisa nanti dilihat impact factornya berapa. Jadi gitu. Nah, kalau semakin banyak indexing, jurnal yang semakin banyak indexing, apakah itu sebagai tolak ukur jurnal tersebut lebih bagus? Salah satunya. Kan masih banyak lagi. Karena kalau jurnal itu terindexing banyak kan berarti dia juga mengalami proses seleksi yang lebih banyak ya. Enggak, kalau sudah terdaftar, maka ketika dia publish, maka otomatis akan terindeks di sana. Semakin banyak yang terindeks berarti juga semakin banyak akan mudah ditemukan orang. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang banyak teman-teman yang tidak berani mempublish jurnalnya dulu ya, atau yang jurnal dipublish hanya abstraknya. Yang kayak gitu pasti plagiat banyak, dan dia takut diketahui orang banyak. Jadi kepentingan sebuah publisher itu adalah biar paper kita itu diketahui oleh banyak orang, diketahui kelemahannya. Kepentingannya diketahui kelemahannya. Dan diketahui apakah ini belum ada yang meneliti, sehingga kalau dengan demikian akan bisa diteliti lebih lanjut lagi. Nah, tapi kalau itulah kenapa banyak mahasiswa S2 yang mau lulus mesti jurnalnya harus publish dulu. Setelah 1, 2 bulan, 3 bulan tidak ada yang mengkomplain, baru ini dinyatakan boleh lulus. Kenapa? Biar tidak ada kesamaan plagiat. Gitu. Karena kalau ada plagiat, yang dituntut bukan mahasiswanya, kampusnya, gitu loh. Itu akan jadi masalah besar karena berat. Plagiarisme, hak cipta kan itu. Iya. Gitu. Nah, kalau gini Pak, apa untuk yang tadi malah jadi lupa. Yang untuk tadi masalah jurnal harus diketahui oleh banyak, agar diketahui banyak orang. Padahal saya lihat ada beberapa jurnal itu yang malah jurnalnya kalau ingin mengakses jurnal itu harus bayar. Nah, itu gimana itu? Terserah. Boleh-boleh aja. Jadi untuk memasukkan itu harus bayar, monggo. Untuk mengakses jurnal atau memperoleh jurnal harus bayar, itu tidak apa-apa. Tentu dengan batas kewajaran. Karena kan jurnal untuk terbitnya kan juga perlu biaya operasional. Tetapi jurnal yang baik adalah institusinya menyediakan dana yang cukup untuk mengelola jurnal. Akhirnya kan tidak ada biaya untuk. Iya. Oh iya, jadi jurnal yang Scopus itu ada yang gratis. Memang banyak. Tapi terbitnya 2 tahun lagi. Kenapa? Ngantri seluruh dunia dan akhirat itu tadi.
ngantri karena semua orang akan memasukkan ke sana. Apalagi gratis tapi fee 1. Wah, itu ngantri. Berat banget. Nah, yang kedua bayar. Nah, bayarnya ada yang macam-macam sesuai tingkatannya. Tapi triknya ketika Anda tingkatnya nanti yang Q1, Q2 nanti ya. Yang sesuai dengan tingkatannya. Jadi misalnya ada yang jurnal itu dia menyatakan naskah Anda saya terima. Silahkan membayar sekian. Maka jangan tolak. Jangan tolak. Silahkan ditolak. Kenapa? Pengalaman saya dari berbagai kasus orang yang jurnal yang seperti itu nanti juga predator. Karena apa? Karena nanti begitu masuk nanti akan direvisi. Kemudian setelah itu halaman sekian ada kesalahan lagi, silahkan bayar sekian. Sudah ini bayar lagi Mbak. Sehingga kita malas untuk ngurus sehingga nggak jadi terbit. Pengalamannya begitu. Jadi kalau Anda pengen jurnal yang bereputasi, misalnya Index Scopus atau Thomson, maka biaya yang dikeluarkan yang recommended adalah 100 sampai 400 US dollar. Standarnya? Enggak, yang recommended. Yang recommended. Lebih dari itu saya tidak recommended. Jadi kalau sampai ada yang bayar katanya 20 juta, saya nggak recommended. Karena pasti itu banyak saya dengar. Brengsek pasti jurnalnya. Pengalaman loh ya. Ya. Tapi monggo silahkan. Yang selanjutnya pembayaran, metode pembayaran. Cari yang metode pembayarannya menggunakan kartu kredit. Kalau selain itu? Enggak apa-apa. Tetapi kalau menggunakan transfer bank, jurnal internasional, ada transfernya sulit. Pengalaman saya waktu itu, saya publish di Republik Mauritius, belum pernah dengar kan? Saya aja baru dengar itu. Baru dengar Mauritius. Saya baru dengar itu juga. Dan ketika saya mau transfer lewat BCA itu 2 jam baru tertransfer. Lama sekali. Biaya transfernya 50 juta. Maaf. 50 ribu. 50 juta. Maaf. 50 ribu. Sulit. Saya pernah juga ada yang transfernya menggunakan apa namanya PayPal. Bukan PayPal, yang ini loh, yang ada di Indomaret itu loh. Western Union. Western Union. Wah, Western Union. Kan di pos dulu bisa katanya. Saya ke pos. Pada saat itu saya sedang di Bali. Mau transfer enggak bisa, Pak. Ke BPD bisa. Udah dihitung. Maaf Pak, internetnya lemot. Terus ke BRI nggak bisa Pak, BCA nggak bisa. Tahu nggak bisanya di mana? Di Indomaret. Tapi bingung petugasnya ketika ini Pak, bisa Pak, bisa. Terus akhirnya Pak, ini kan waktu itu di Thailand. Pak, ini kan Thailand, mata uangnya baht. Terus kita saya bayarnya berapa? Dia bingung. Mas kan gampang toh. Itu dikurskan ke US dollar, saya bayarnya ke US dollar. Kan selesai. Oh iya, nah selesai. Bisa. Kurang dari 15 menit selesai. Yang kayak gitu transfer bank biasanya pengelolanya sudah sepuh. Mungkin ya, Bu. Yang pakai kartu kredit biasanya pengelolanya anak muda. Paham teknologi. Rata-rata masih doktor. Yang PayPal rata-rata masih banyak dominan S2-nya karena dia belum punya kartu kredit, belum punya pembayaran yang bagus sehingga dia memanfaatkan PayPal untuk pembayarannya sehingga mudah. Dia pernah pengalaman PayPal gitu. Ya. Dan di PayPal tentu ada jasa yang harus dibayar. Masalah sebenarnya. Kemudian kalau tadi sudah ada guideline ya. Kemudian terbitnya berkalanya itu sangat penting. Dan reviewernya ada yang kenal nggak? Gitu loh. Kalau nggak ada yang kenal, jangan dimasukkan. Ada pertanyaan. Saya kan juga nggak tahu wong itu internasional. Caranya gampang. Reviewer itu ketikkan aja di Google, keluar banyak enggak? Maksudnya kalau misal Bambang Ika Purnama keluar kan nanti Bambang Ika Purnama profilnya dan lain-lain itu kita bisa lihat di situ. Satu lagi, reviewer itu bukan
Yang bisa jadi reviewer itu bukan orang yang pernah nge-review. Bukan orang yang pernah nge-review. Tetapi orang yang punya tulisan ilmiah di jurnal itu 3 tahun terakhir. Okay. Jadi kalau dia menulis di jurnal ilmiah nasional 3 tahun terakhir, maka kalibernya nasional. Kalau dalam 3 tahun terakhir dia punya tulisan internasional, maka kalibernya internasional. Okay. Saya jadi reviewer di jurnal internasional 2 tempat. Di mana aja? Nanti saya masukkan ke situ biar diterima. Saya pernah nggak sengaja nge-review paper dosen saya. Oh, aduh. Ya kan pada saat naskah dikirimkan ke saya kan blind review. Nah, ini blind review lagi dibahas. Blind review itu yang masuk itu hanya, jadi ketika kita masukkan naskah yang betul itu blind review, hanya judul, abstrak, dan baru itu. Kemudian setelah abstraknya diteliti, direview, bagus, baru full text. Jadi penulisnya siapa, dari mana tidak tahu. Ya kalau tahu subjektif. Iya. Nah, ketika kemudian saya nge-review paper, ya saya review biasa. 3 bulan berikutnya itu terbit. Loh, ini kan saya nge-review kan punya dosen saya, mati aku. Ini kan jurnal yang saya review. Wah. Punya Pak Anam juga pernah. Nanti jurnalnya apa nanti setelah terbit itu saya sebentar. Kayaknya kan saya familiar dengan jurnal ini. Pokoknya saya dari reviewer di situ. Oh iya, baru ingat. Dan teman dari Cina kemarin WA saya, Pak Bambang, saya pagi ini mencari jurnal dan saya kaget ternyata satu-satunya orang yang menjadi reviewer di jurnal itu Pak Bambang. Pak, makasih yang masih di Cina dan dia tidak pulang selama pandemi ini dan dia tetap sehat sampai sekarang. Tetap sehat, Pak. Dia kemarin WA saya. Oke. Itu testimoni yang keren. Oke. Nih, jadi tadi apa tadi? Reviewernya profilnya dilihat di Google. Iya, jadi 3 tahun terakhir. Maka kalau sudah pernah, ini yang sering kali salah. Jadi teman-teman itu untuk menggait reviewer itu cari yang sudah punya pengalaman. Enggak, bukan itu. Cari yang makanya profesor, yang banyak. Makin tinggi memang kan makin bagus. Makin bagus. Bobot jurnalnya makin bagus. Tetapi syaratnya bukan itu yang utama. Dan reviewer itu sebenarnya volunteer. Tidak dibayar? Tidak. Di Indonesia dibayar karena per kilo. Indonesia kan gitu, iya. Tapi sebenarnya volunteer harusnya. Tetapi ingat, nanti ketika hibah dikti syaratnya apa? Pernah mereview jurnal. Nah, itu kan. Untuk menjadi apa? Syaratnya pernah mereview jurnal. Nah, itu imbalnya di situ. Itu. Nih. Jadi kalau Anda menjadi reviewer, ya review aja biasa aja, nggak usah mengharapkan apa-apa karena reviewer itu volunteer. Ada syarat lain? Ciri lain tadi selain reviewer? Ya, punya indexing yang bagus, punya impact factor. Impact factor itu jumlah citasi, ya, jumlah citasi dibagi jumlah paper selama 1 tahun. Oke. Kalau jumlah impact factornya tinggi, berarti jurnal itu salah satu syarat menjadi jurnal bereputasi. Yang selanjutnya syarat itu adalah jurnal itu punya impact yang baik, punya dampak yang baik. Jadi misalnya sebuah paper ini itu banyak disitasi, berarti jurnal itu bermanfaat. Dan berarti jurnal itu banyak impact factor. Nah, itulah kenapa besok di surga itu ada salah satu pintu surga itu pintu untuk penulis jurnal. Karena jariah. Karena bermanfaat. Di surga kan hanya isinya orang-orang yang bermanfaat. Oh isi. Tuh. Berarti besok bisa masuk surga duluan. Amin. Amin. Karena dia banyak bermanfaat. Nah, kamu mungkin tidak pernah berpikir sampai jauh itu, tapi coba bayangkan ketika kemudian dia membuat penelitian, dijurnalkan, kemudian orang yang baca itu kemudian terinspirasi, terus kemudian mengimplementasikan dari hasil penelitiannya sehingga dia punya peningkatan penghasilan, kesejahteraan, kemudian dia bisa menghidupi anak istrinya dan kemudian bisa berhasil dan sukses
bisa beribadah dengan baik masuk surga. Siapa yang masuk surga? Dia. Yang membuat riset ya. Nah, ilmu yang bermanfaat. Iya. Jadi jangan itulah kenapa kalau ketika tadi saya pesan, ketika Anda melakukan riset silahkan yang betul-betul akan bisa menimbulkan impact manfaat yang luar. Iya. Yang manfaat yang luar biasa. Jadi, nah, ketika banyak citasinya berarti jurnal itu bereputasi, dan orang yang punya citasi banyak maka dia akan menjadi bermanfaat juga. Saya pernah menjadi ranking 20 nasional waktu itu, dan saya tidak tahu kenapa pada waktu itu, tapi ya banyak yang ngasih tahu justru banyak orang, bukan saya tidak tahu yang meranking Webometric. Luar biasa ya. Ya saya nulis saja gitu, tidak tahu apa-apa. Dan ternyata selanjutnya ketika ada perankingan Sinta, saya selama 15 tahun menjadi rank 1 di institusi. Maksud saya bukan pamer, saya bukan lihat, tetapi Anda juga bisa seperti itu karena modalnya adalah ketulusan dan gitu. Niat untuk bisa tadi bermanfaat. Iya. Gitu. Nah, menyambung yang tadi untuk tadi ciri-ciri yang jurnal predator tadi. Nah, itu ada, saya pernah dengar itu syarat, salah satu cirinya itu kan ada yang berapa jurnal yang tingkat kesulitannya itu. Jadi kalau misal setiap edisi terbit 10 tapi yang masuk 50 berarti banyak yang ditolak gitu. Apakah itu menjadi salah satu ciri jurnal yang memang benar-benar berreputasi atau yang apa? Kita tidak tahu kalau jurnal itu ditolak. Berarti tahu dari mana? Saya pernah dengar kayak gitu. Bukan. Tahunya dari mana? Misalnya saya pengelola jurnal. Terus kamu tahu nggak bahwa jurnalnya tuh yang masuk 100 belum. Yang ditolak 200? Nggak tahu. Berarti itu bukan tolak ukur ya? Bukan. Nggak bisa terukur. Yang terukur yaitu jurnal itu terbit berkala, misalnya 10 terus, dan citasinya banyak. Itu. Nah, diantaranya Q1 tadi ya. Tipsnya, kalau Anda punya paper, kalau Anda pengen benar-benar direview, masukkan Q1. Tapi Anda harus siap nangis-nangis. Nunggunya itu loh yang terlalu lama. Bukan, siap nangisnya itu gini. Karena nanti Anda akan banyak coretan. Nah, Anda lihat coretannya apa, perbaiki. Tapi kemudian jangan dimasukkan yang Q1, masukkan yang Q3. Gitu. Kita butuh reviewnya karena yang mereview profesor benar gitu loh. Karena yang Q4 atau Q5 nggak ada ya. Q5 dan seterusnya itu belum tentu Anda mendapatkan kayak gitu. Karena mungkin nggak bereputasi. Jadi kalau misalnya di Q1 saja Anda mendapatkan review yang baik dan kemudian Anda kembalikan sampai kemudian tidak ada revisi, maka berarti di Q4 atau Q3 diterima nggak? Ya bisa jadi diterima. Q6, Q7, Q8, 9. Ya pasti mereka diterima. Nah, ini yang dulu contohnya ada di universitas ternama di Indonesia. Dia disertasinya itu hanya membuat 4 jurnal. Dan kemudian dia paparkan di sidang tertutup, lulus kumlot. Tapi perseteruannya ketat banget, seru banget. Apa ini kamu? Kamu tidak menghargai penguji. Sidang tertutup kok hanya membuat 4 jurnal. Bapak lihat, coba dicari jurnalnya saya. Ini judul ini. Disertasi berapa orang? Indeksnya apa? Oke, yang ini Pak apa dan sebagainya. Dosen itu meneng akhirnya mampus. Dan ternyata apa? Ternyata jurnal 4 itu adalah menggambarkan jumlah babnya di disertasinya dia. Bab 1 masukin, direview, publish, bab 2 publish, bab 3 di scope semuanya. Luar biasa. Kumlot. Nih, jadi triknya kalau Anda pengen menghina dosen Anda, nah caranya gitu. Bab 1 mungkin yang mahasiswa 2 itu loh. Bab 1 masuk dibuat paper, masukin ke jurnal bereputasi. Terus direview sama profesor dan sebagainya, kembalikan sampai tidak ada revisi, betul-betul benar. Kemudian masukkan ke jurnal internasional. Kemudian
suruh masukin dosennya, kadang masih curhat-curhat, ini udah direview sama Jurnal Internasional Scopus lagi. Masa bapak berani menyalahin lagi ya? Itu tipsnya biar dosen Anda mati kutu. Loh, kok Pak saya ngasih kayak gitu? Loh, enggak apa-apa, sah kok. Masuknya dosennya yang harus belajar, mahasiswanya juga, gitu loh. Bener. Itu tipsnya buat teman-teman ya S2 ya. Membuat mati kutu dosen. Buat mati kutu dosen, wah itu luar biasa. Dosennya juga biar berusaha, biar belajar lagi, bahwa dia juga harus punya publikasi yang baik. Mahasiswanya juga belajar. Ya iya, makanya. Tapi kan mahasiswa lebih punya banyak kesempatan. Dosen kan enggak. Makanya mahasiswa biar enggak diremehkan, dosennya caranya kayak gitu. Gitu loh. Biar enggak diremehkan. Artinya memang harus punya kapabilitas. Artinya risetnya juga pasti benar. Enggak riset-risetan. Gitu. Nah, tadi menyinggung untuk yang jurnal bereputasi. Sebenarnya ciri jurnal bereputasi itu seperti apa? Kan ada yang punya teman-teman ya di lingkungan akademisi kan ada yang mengatakan jurnal bereputasi itu ya Scopus, Thomson, yang terindeks Scopus dan terindeks Thomson aja. Ada yang bilang Google Scholar dan DOAJ itu juga yang jurnal-jurnal yang terindeks DOAJ dan Scholar juga bereputasi. Nah, sebenarnya bereputasi itu yang gimana? Bereputasi belum tentu harus diindeks Scopus. Belum tentu. Jadi sekali lagi, sebuah publikasi itu dinilai dari kedalaman materi dan metodologinya. Tadi saya ngomong cuma untuk memperbaiki printer saja, ternyata menjadi bahasan yang sangat bagus. Dengan catatan dibahas secara mendalam, kedalaman materinya dan metodologinya bagus. Ketika dua itu sudah terpenuhi, maka judul itu tidak ada artinya sama sekali. Jurnalnya juga? Jurnal yang diterbitkan? Jurnal enggak. Tapi kedalaman materi? Iya. Karena jurnal itu kan, jadi indexing itu hanya sekedar untuk database sebenarnya. Database tadi untuk mengetahui sana lewat sini, sehingga banyak ditemukan banyak orang gitu loh. Nah, tetapi kalau misalnya kita punya jurnal yang bereputasi katanya, buktinya apa? Ya terindeks Scopus, terindeks Thomson gitu loh. Gitu. Salah satunya kayak gitu. Dengan terindeks Scopus dan Thomson mungkin terus disitasi banyak orang. Dengan disitasi banyak orang berarti impact faktornya tinggi, citasinya tinggi. Sehingga ini menjadi bereputasi. Untuk menjadi impact faktornya tinggi, citasinya tinggi itu gampang. Jurnal kita buat busuk atau kita buat baik. Oh iya. Jurnal yang buruk itu pasti banyak disitasi. Kenapa? Karena untuk dibusuk-busukin, dibantah, maka citasinya tinggi. Satu lagi yang tinggi disitasi, kenapa? Karena dijadikan rujukan. Nah, yang masalah itu yang tengah-tengah ini. Baik juga enggak, buruk juga enggak ada yang gagas. Gitu. Oke. Tapi kalau di lingkungan kampus biasanya untuk yang syarat itu, khususnya mahasiswa S2 S3 kan jurnal bereputasi ya kamu harus terbit Scopus. Itu kepentingan dosennya atau perguruan tingginya. Oh alah, oke ya. Jadi karena dia pengen semoga nonton ini. Oke, jadi jurnal bereputasi itu tidak harus dilihat dari indeksnya. Tidak harus, tetapi sekali lagi buktinya apa? Sebenarnya bereputasi itu tadi, asalkan dia banyak disitasi, nah sehingga menimbulkan efek yang baik itu. Jadi sebenarnya disitasi itu kemudian akhirnya kan diteliti lagi, sehingga ini kan berantai gitu. Tadi saya katakan sebuah riset kita sekarang ini tidak mungkin tidak ada awalnya. Skeptik, tidak mungkin ada awal, pasti ada awalnya. Nah, ada awalnya itu yang mana yang akan kita citasi? Ya tentu yang jelek kan? Iya. Gitu. Yang jelek untuk kita jelek-jelekan sehingga kita bisa mengatakan jurnal saya bagus gitu loh. Kalau kita mengatakan jurnal bagus loh, dari mana? Ya pokoknya bagus. Oh iya, satu lagi, di dalam penelitian tidak ada kata pokoknya. Tapi berdasarkan data. Gansar tak kaploki. Lah apa? Pokoknya kaploki. Tidak bisa. Satu masalah di dunia ini akan selesai masalahnya kalau diselesaikan dengan cara pokoknya. Apapun masalahnya selesai dengan pokoknya.
Itu nggak ada dasar itu ya, Mas. Nah, nih. Jadi harus berdasarkan fakta. Faktanya ilmiah. Nah, kalau untuk publikasi Mas, publikasi di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, terindeks Thomson, untuk rekan-rekan mahasiswa itu biasanya terkendala itu karena terlalu lama menunggu review. Nah, gimana? Cari. Makanya saya sering mengatakan, cari. Jadi cara mencarinya jurnal itu sekali lagi dicari dulu international journal of apa, temanya apa, misalnya education, ya udah of education, biar fokus ditambah dengan international journal plus education. Jadi biar fokus itu. Ya, lebih fokus lagi mencarinya di Google Scholar. Nih, sehingga ketika ketemu cari unsur tadi itu, masih ingat kan? Pembayarannya, ISSN-nya, guideline, termasuk lama review, terbit. Lama review nggak kelihatan, yang kelihatan adalah jumlah terbitannya. Jangka waktunya berapa bulan sekali? Taunya dari mana? Kalau kita reviewnya di review lama nggak bisa, nggak tahu. Jadi taunya terbit. Jadi terbitnya apakah berkala atau enggak? Terbitnya berapa bulan sekali? Berarti kalau misal ada salah satu jurnal, misal di jurnal A terbitnya 6 bulan sekali, di jurnal B yang sama-sama tendeknya sama tapi 2 bulan sekali. Agar lebih cepat berarti kita milih yang 2 bulan sekali. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh ya, tidak boleh paper kita terbit di 2 jurnal yang berbeda. Pas ngupload bareng gitu. Dengan judul yang sama. Gini. Jadi suatu saat mahasiswa kan khawatir tuh. Wah, ini kalau ini nggak diterima di sini, nanti maksudnya bisa diterima di sini. Maksudnya kan sudah mepet. Masukin semua. Bareng diterima gitu. Semua. Terbit semua haram. Dalam dunia ilmiah haram. Yang benar bagaimana? Jurnal yang baik tidak akan terbit kalau belum mencantumkan pernyataan penulisan dan perangkat administrasi lainnya, termasuk membayar. Kalau ada jurnal yang belum melampirkan persyaratan dan langsung, ini berarti juga predator. Ini ada yang kayak gitu. Jurnal di Indonesia ada juga yang kayak gitu. Internasional, Scopus terakreditasi. Tapi masih seperti itu. Ada yang kayak gitu kemarin. Kenapa mahasiswanya yang 102 di perguruan tinggi di situ itu masukin ke 2 jurnal itu dengan harapan bisa diterima. Ternyata dua-duanya publish semua. Nah, itu haram masalah. Ya, jadi masalah. Itu sukanya sampai sekarang masih bermasalah. Jadi caranya bagaimana? Boleh masukin submit boleh, tetapi nanti jurnal itu akan memberikan letter of accepted bahwa jurnal Anda diterima. Jadi yang benar malah yang direview itu hanya abstrak. Baru setelah itu setujui maka complete paper. Nah, kemudian setelah itu silahkan Anda mengisi pernyataan penulisan, kemudian membayar dan sebagainya. Baru kemudian akan dipublish. Bukan langsung publish tanpa ada proses seperti itu. Jadi sekali lagi Anda masuk ke jurnal manapun tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya Anda senang jurnal yang sama diterima, senang jurnal ini jangan diurusi. Udah biarin aja. Gitu. Iya. Oke. Nah, kalau gini Mas, kalau untuk banyak yang bertanya gini, jurnal internasional, jurnal nasional. Nah, kalau ada jurnal di Indonesia yang juga menggunakan bahasa Inggris dan memang dia banyak memang menerima tulisan dari luar negeri, apakah jurnal itu bisa dikatakan jurnal internasional walaupun itu di Indonesia? Kalau ada 3 negara yang menulis di situ dan reviewernya juga 3 negara, itu bisa dikatakan jurnal internasional. Iya. Meskipun itu di Indonesia. Iya. Jadi sekali lagi coverage-nya itu yang menentukan adalah autornya dan reviewernya. Nah itu terkadang banyak sekali. Tapi ada yang jurnal nasional walaupun berbahasa Inggris yang isi dari Indonesia, nah berarti nggak internasional. Tapi kalau 3 negara minimal ya, minimal 3 negara itu bisa dikatakan jurnal dan menggunakan bahasa internasional. Yes. Itulah kenapa harus punya kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, sehingga menjadi lebih mudah kalau misalnya mereka bertiga akan membuat jurnal internasional. Ya. Nah itu referensi
referensi yang luar biasa Pak. Maka dulu saya rintis di Jose Maria College Filipina. Saya senang sekali di sana magangnya. Kenapa? Ketika di sana itu dari sejak playgroup sampai perguruan tinggi ada di satu lokalisasi, satu lokasi. Lokalisasi itu bahasnya kan jadi playgroup SD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di situ ada semuanya, satu yayasan. Nah, dan saya menjadi pemilihan yang terakhirnya karena punya TV. Sehingga saya magangnya di TV dan saya kadang disuruh ngajar. Sehingga saya bisa belajar bahasa Inggris dan belajar multimedia. Dapat semua. Itu pengalamannya ya. Dan dekat dengan bandara. Bandaranya namanya apa? Aquino Noni Aquino. Wah, itu di Filipina itu. Di Filipina di Mindanao. Daerah konflik. Oke, nah kalau ini, jadi intinya kalau untuk jurnal internasional berarti tidak harus di internasional, tidak harus di luar negeri. Enggak. Kalau di Indonesia bisa. Tetapi ada teman dari dulu IKIP negeri sekarang menjadi UNJ, susah sekali menjadi profesor karena semua jurnal internasionalnya dari Indonesia. Apa ya Pak? Nah itu. Enggak gini. Jadi ya karena menjadi kurang terpercaya gitu loh. Wong masalahnya tiga-tiganya jurnal itu dari Indonesia semuanya gitu loh. Dan terkesan memang itu formalitas gitu. Kalau tadi menyambung untuk masalah untuk syarat tadi. Nah, kebanyakan di Indonesia untuk ya peneliti, dosen, bahkan mahasiswa untuk menerbitkan penelitiannya di suatu jurnal itu biasanya hanya karena tuntutan untuk memenuhi persyaratan. Gimana menurut Pak Bambang itu kan? Jadi kan kita hanya misalnya contoh mahasiswa saya yang dulu pengalaman mahasiswa S2 wajib harus terbit di Scopus. Kalau nggak Scopus nggak bisa. Padahal sebenarnya untuk bahwa riset saya ini bisa saya publikasikan udah harus di Scopus kalau saya memang mau. Tapi karena tuntutan syarat itu memang harus dipenuhi. Nah, itu gimana menurut Pak Bambang? Kan tadi saya katakan itu kepentingannya dosen dan kampusnya. Kalau misalnya kamu publish, dosennya ikut nggak? Ya jelas loh. Itu jawabannya. Dan itu semua dalam hal apapun. Iya. Nah ini profesor-profesor di luar negeri atau profesor di Indonesia nggak bakalan punya jurnal bereputasi atau terindeks kalau dia tidak menggandeng mahasiswanya. Kenapa? Sibuk, proyek, nggak banyak waktu. Maka caranya adalah paper-paper mahasiswanya, tesis dan disertasinya harus dipublikasikan di Scopus dan dia ada di situ. Akhirnya bisa jadi universitas itu. Coba kalau nggak percaya silahkan percaya. Silahkan cek para profesor itu mana yang jurnalnya dia sendiri. Nah, kalau ada pun paling tidak banyak. Karena itu tadi bukan tidak bisa, justru bisa. Karena saking bisanya itu maka dia terlalu sibuk, maka menggunakan cara seperti itu. Dan itu digunakan juga, pola itu digunakan dosen-dosen untuk minta paper mahasiswanya yang D3 dan S1. Apa nggak boleh? Ya boleh. Yang tidak boleh adalah menghilangkan nama mahasiswanya. Kalau hubungannya dari untuk syarat dan apabila syarat itu memang jadi salah satu harus dipenuhi, maka hal itu menjadi salah satu hal yang mendorong banyak jurnal predator. Contoh misal untuk jadi profesor harus minimal punya Scopus berapa. Akhirnya banyak jurnal yang berdalih Scopus menjual itu bisa terbit. Sebenarnya itu gimana menurut Bapak? Satu, makanya ada dosen yang dari PTN itu kan akhirnya menilai bahwa tidak harus di Scopus. Kenapa? Nilai uang kita itu ke luar negeri semuanya. Benar, itu yang saya habis. Yang kedua, orang beramai-ramai membuat Scopus karena syarat, hanya untuk formalitas. Bahkan akreditasi kampus dengar sekarang salah satu patokannya harus kan tinggi. Tetapi itu juga menjadi logis karena dengan Scopus memang menjadi ngetren gitu loh. Nah masalahnya itu, saya pernah ada sharing dengan dosen di Malaysia. Kalau di Malaysia itu katanya udah punya indeks sendiri yang memang itu menjadi
Jadi kampus itu bereputasi apabila dia salah satunya juga harus terindeks tinggi di indeks mereka sendiri. Nah, kalau di Indonesia gimana? Ya sama dulu, makanya ada Portal Garuda. Itu sampai sekarang masih bereksis. Kayaknya sih udah diakuisisi sekarang. Jadi Garuda Dikti itu dan Sinta itu dulu yang punyanya Pak Tole Sutekno dari UAD, teman saya Pak Tole. Oh jadi gitu. Karena itu bagus dulu indexing itu, hingga banyak teman-teman yang terindeks di situ. Tapi akhirnya kayaknya diakuisisi. Dan ada beberapa teman dosen lagi yang kemudian melakukan penelitian yang objeknya adalah indexing itu. Pak Ardian dari Undip, nah itu juga teman saya meneliti tentang indexing jurnal juga. Jadi seberapa efektif ketika sebuah indexing itu bekerja dan dia digunakan sebagai indeks. Dia menggunakan machine learning juga. Nah, itu kita udah bahas jurnal, Mas. Nah, sekarang kita masuk lagi yang sering terjadi di dunia riset itu tentang prosedik. Menurut Bapak gimana? Sendiri lagi. Oke, jadi jurnal mungkin tadi yang masalah masih ke hal yang polemik uang banyak yang keluar karena kampus, mahasiswa, dosen dituntut untuk terbit di jurnal yang memang harus terindeks Scopus. Nah itu gimana cara agar hal itu nggak terjadi di seluruh Indonesia? Ya kita kan punya indeks yang baik, yang bereputasi juga. Cuman masalahnya Scopus kan punya Israel. Masalahnya dia dua konspirasi nanti. Ya jangan bicarakan. Jadi begitu. Jadi ketika dulu juga ada perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, dia membuat tandingannya lembaga survei untuk broadcast. Nah akhirnya dia dijatuhkan. Karena apa? Karena survei itu dijual ke industri broadcast, ke TV, ke radio dan sebagainya, yang tujuannya kan untuk menggait iklan. Nah kalau seandainya dibuat di Indonesia, ya berarti dia nggak laku. Nah akhirnya dia di blacklist. Masalahnya kayak gini lagi. Nah, saya ingin untuk yang terakhir ini tips agar riset atau hasil penelitian kita bisa diterima di jurnal-jurnal yang berpublikasi. Tulislah dengan berawal dari masalah, dikupas dengan mendalam dan diteliti dengan metodologi yang baik. Dan yakinlah tulisan Anda disimpulkan dengan baik sehingga bisa bermanfaat. Kalau untuk menulisnya, kalau di internasional biasanya kan harus menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di Indonesia terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Pakai Google Translate itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting bahasa Indonesia kita harus baik dan benar dulu. Karena suatu saat tulisan kita dibaca sama teman yang sedang studi di Jerman, di SF University. Nah, dia kagum, di sana baik sekali bahasa Inggrisnya. Iya, saya. Loh, kok bagus? Diterjemahkan siapa? Google Translate. Loh, kok bagus? Nah, kemudian dibandingkan bahasa Inggrisnya. Tulisan bahasa Indonesia ini berubah, ya benar. Maka Google Translate menerjemahkannya juga bagus. Seringkali kadang kita membuat tulisan bahasa Indonesia itu tidak ada ruhnya, sehingga Google Translate diterjemahkan salah. Jadi nggak bagus dulu ya di Indonesia. Bahasa juga bukan yang utama bagi jurnal berpublikasi, karena mereka juga tahu Indonesia juga bahasa Inggrisnya tentu juga tidak fokus dengan kalau mereka sendiri. Maka yang penting sekali lagi adalah metodologi kedalaman materi. Gitu. Terima kasih tipsnya sangat luar biasa. Ini pasti sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang saat ini sedang melakukan riset, bagi mahasiswa dosen mungkin yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal. Oke, terima kasih Pak Bambang atas sharingnya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian.
Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.